Jadi teman-teman sekalian, nih gimana nih caranya nih ngadepin kayak begitu? Mesti Rabbi syrah li sadri. Satu hal yang kamu ingat teman-teman sekalian, ini ya, imanmu nih ada kaitannya sama bagaimana caramu menghadapi ujian. Kalau ada suamimu main perempuan, yang dimaksudkan dengan ujian tersebut semua pihak. Suamimu lagi dapat ujian berupa hatinya yang sama Allah lagi dikasih jatuh cinta pada perempuan lain, dan yang menyedihkan bukan dirimu. Kan begitu? Halo? Sedih kan kalau ingat itu, tapi jangan sedih ya. Itu satu nih. Suamimu lagi dikasih ujian berupa jatuh cinta. Ujian itu setan masuk tuh di situ. Waduh, ujian keimanan itu ya, luar biasa banget. Perempuan itu juga yang lagi naksir suamimu, padahal dia tahu bahwa itu adalah suaminya orang, begitu kan ya? Dia juga lagi diuji juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, dia lagi diuji apa sebagai sang penguji? Ya, bagaimanapun lah. Jadi teman-teman sekalian, nah dirimu juga sebagai pihak ketiga, ini juga sebagai seorang perempuan yang sedang diuji. Sekarang kamu nggak usah terlalu pusingin nih kesalahan kita selama ini. Kita terlalu pusing mikirin suami saya jawab apaan nih di lembaran ujian yang kali ini. Kamu nggak fokus kepada saya mesti jawab apa nih di lembaran ujian saya. Kamu lupa bahwa semuanya sama-sama sedang diuji. Allah lagi menguji suamimu pun Allah sedang menguji dirimu. Teman-teman sekalian, jangan fokusmu kepada apa yang dijawab sama suamimu membuatmu lupa sama kamu sendiri sedang menjalani ujian, yang bikin kamu akhirnya remedial bolak-balik karena selama ini kamu pusing jawabin soal ujian suamimu dan tidak fokus kepada menjawab soal-soal ujian dirimu sendiri. Kamu nggak boleh ketemu sama dia lagi, Bang. Kamu kan lagi pusing mikirin ujiannya dia berarti. Betul? Betul nggak? Iya kan? Pokoknya mulai saat ini HP kamu saya yang pegang. Sita HP segala macem. Waduh, kamu pusing amat sama ujiannya dia. Ujian kamu sendiri nilainya salah. Jadi remedial, nggak kelar-kelar. Gimana sekarang mestinya? Kalau hal ini datang padamu teman-teman saudaraku sekalian, duduklah menghadap Allah. Kemudian muhasabahlah terhadap dirimu sendiri. Mohon maaf teman-teman sekalian, biasanya kalau suaminya diuji dengan suaminya buka cabang, enggak enak ya. Ya. Membuka pintu hati pada wanita yang lain. Biasanya salah satu dari dua sebab. Nih ya, ini ujian antara kita sama Allah ya. Ya, deal dulu nih, mesti sepakat dulu nih. Ini adalah ujian antara kita sama Allah, teman-teman sekalian. Ini urusan antara kita sama Allah. Nah, kamu harus lihat ini, harus lihat Allah yang memiliki skenario ini. Itu dulu. Berarti ini urusannya antara kita sama Allah kan, bukan sama dia, bukan sama suami kita. Urusannya antara kita sama Allah. Ya Allah, kenapa Engkau berikan kepada saya ujian ini? Nah, ini biar kita bisa jawabnya benar. Biasanya salah satu dari dua hal. Satu, kamu terlalu cinta sama suamimu sehingga Allah cemburu padamu. Bisa kayak begitu, bisa. Dulu-dulu belum kawin, tahajudnya Masya Allah. Abis kawin, ya Allah, boro-boro tahajud, subuh aja sering dijemur. Subuhnya dijemur, matahari udah terbit. Dulu-dulu, Masya Allah, hatinya selalu baik sama orang tua, sama saudara, sama ini, sama itu. Sekarang nih yang dicari bener-bener aja. Dulu-dulu mau pakai baju aja,
nggak ya saya pakai baju ini? Yang sekarang suami saya yang dipikirin suaminya mulu dalam segala urusan. Allah udah terlupakan dalam hatinya, teman-teman sekalian. Yang dia takutkan bukan Allah nggak ridho, yang dia takutkan gimana kalau suami saya nggak cinta lagi sama saya. Itu mulu. Allah cemburu padamu, teman. Kemudian dikasih tahu, nah liatin. Kamu pikir hati manusia nggak bisa berubah-ubah? Nah, dia dulu cintanya sama kamu luar biasa. Sekarang luar biasa juga cintanya, tapi bukan sama kamu. Allah lagi mau lihat gimana tuh. Coba. Tuh satu. Kedua, biasanya sebabnya mohon maaf. Kamu nggak ngurusin suamimu dengan benar. Langsung aku iya Ustaz. Pengalaman pribadi gitu dah ya. Kamu cuekin suamimu, bodo amat mau makan apa juga. Ya dia nyari dapur yang lebih enak. Bodo amat dia mau sakit ke mau apa ke, yang penting nih tagihan-tagihan kelar. Kita kan pernikahannya transaksional. Tuh dia tuh bikin baiti nari tuh. Kalau urusan dalam rumah tangga, tiap kali kamu lihat muka suamimu yang kebayang angka-angka. Tagihan rumah sekian, urusan anak sekolah sekian, belanja ini sekian, bawang sekarang naik, ini naik, itu naik. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan tuh, kalau udah kamu lihat muka suamimu semuanya angka-angka, kamu udah lupa sama Allah berarti. Ketika kamu kemudian menjadikan suamimu tidak sebagai jalan surga bagimu, tidak sebagai partner kebaikan bagimu, akan tetapi sudah itu tadi angka-angka yang harus dia selesaikan, pada saat itulah Allah kemudian kasih ujian itu buat kamu. Gimana? Kamu kan ngerasa kayaknya beban, tugas nih, jalanin jadi istri. Gimana kalau tugasmu dibagi-bagi? Gak rela juga kan? Gitu loh. Jadi kamu harus tahu teman-teman sekalian, di saat hati suamimu sedang berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk menegurmu, entah dari kesalahan nomor 1, entah dari kesalahan nomor 2. Terlalu cinta sama dia sampai mensekutukan Allah dengannya secara tidak sengaja, secara tidak dia sadari, atau kamu selama ini cuekin dia sehingga kemudian dia merasa tidak lagi dicinta oleh istrinya, tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapat dari istrinya, dan dia kemudian berpaling hati. Tapi semuanya, dua-duanya adalah dari Allah SWT untuk menegurmu, teman-teman sekalian. Kalau kita udah tahu sebabnya, iya sih yang nomor 1 saya tuh terlalu cinta banget sama dia, saya sayang banget sama dia. Kalau gitu, itu adalah cara Allah untuk menegurmu, teman-teman saudariku sekalian. Gitu kan? Ya Allah, ternyata cinta siapapun dapat berpaling dari hatiku. Hanya cinta-Mu ya Allah yang tak akan berpaling dariku. Aku tak akan pernah meninggalkan-Mu ya Allah. Sebab bagaimanapun suamiku aku cintai, pasti juga akan ada datang waktu aku berpisah darinya. Entah dia mati duluan ataupun saya duluan nahlilin dia. Jujurnya dia nggak mau mati duluan. Entah suami saya mati duluan atau saya duluan nahlilin dia. Baik teman-teman sekalian, tapi kan yang namanya manusia memang secita-cinta apapun kita sama dia akan ada datang waktunya berpisah, bukan? Gitu loh. Jadi itu kayak pelajaran aja dari Allah SWT. Gimana nih rasanya? Kan gitu. Iya ya Allah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya Allah, saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya Allah, mulai sekarang ya Allah, saya akan memperbaiki lagi langkah kehidupan saya. Mulai itu, kamu bener tuh,
ngejawab soal-soalnya. Kalau kemudian kamu tata lagi hidupmu, pikiran yang kemarin-kemarin kamu tinggalkan karena sibuk memperhatikan suamimu, rapiin lagi. Sehingga sekalian saya muliakan, ibadah-ibadah Quran dan lain sebagainya kamu rapiin lagi. Selebihnya terhadap suamimu, kamu cintai dia karena dia adalah jalan menuju Allah SWT. Kalau kamu benar cara jawabnya, teman-teman sekalian, kamu benar cara jawabnya, kamu nggak peduli siapa itu ceweknya, kamu nggak peduli apa hubungannya sama suamimu, seberapa jauhnya sudah berhubungannya, kamu nggak peduli, karena ini urusannya itu adalah lembar soalnya dia tuh. Saya nggak mau ikut-ikutan, yang pasti lembar soalan saya harus jawabnya benar. Urusannya urusan saya sama Allah kok. Di saat suaminya ada, jalan surga tuh, gitu kan ya? Begitu suaminya nggak ada, aku akan mendekat kepadamu ya Allah, gitu. Waktunya majelis, waktunya inian, semuanya dirapiin sama dia, teman-teman serius sekalian. Kamu benar jawabnya, kamu akan lihat 1, 2, 3, 4, 5 hari, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 minggu, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 bulan, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Kamu akan lihat suamimu kemudian kembali kepadamu dengan rasa hati yang lebih daripada sebelumnya. Bonus dari Allah SWT, karena kamu sudah menjawab soal-soalnya dengan baik. Gitu. Baiti Rabbi syrahli, hadirkan Allah dalam hatimu, hadirkan Allah dalam setiap kejadian. Lihat siapapun dengan pandanganmu tanpa melepaskanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Wa yassirli amri. Nah, kita juga nih sebagai seorang istri, kamu mesti punya taisirul umur. Sebagai seorang ibu, kamu harus punya sarana prasarananya. Apa tuh taisirul umur? Ilmunya ada, sarana prasarananya ada, begitu ya teman-teman sekalian. Itu akan membuatmu jadi lebih mudah untuk meraih baiti jannati tadi itu. Ilmunya ada, makanya serius sekalian, kalau kamu kepengen rumah tanggamu jadi rumah tangga yang bahagia, itu kamu harus punya ilmu yang mencukupi untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu. Semua perbedaannya adanya pada ilmu kok. Kalau kamu punya ilmunya, enak semuanya, ngadepin orang tuh enak semuanya. Ngadepin suami begini begitu segala macam, kalau punya ilmunya enak loh. Kalau ada ilmunya, suami marah-marah, teman-teman saudaraku sekalian, kamu mesti punya ilmunya. Apa ilmunya? Orang kalau lagi marah-marah, seringnya nggak lagi marah sama kamu, tapi lagi marah sama dirinya sendiri, sama keadaan entah apa yang ada di luar sana. Jadi kalau kemudian dia lagi marah-marah, dia berada dalam nerakanya sendiri, kamu jangan mau ketularan, tetaplah berada dalam surgamu. Jadi kalau suami lagi marah-marah, bilangin dalam hatimu aja, oh suami saya lagi ada dalam nerakanya, saya nggak mau ketularan, saya mau ada di surga aja. Jadi biarin suami aja yang marah, kamu jangan ikut-ikutan. Kamu tuh begini, begini, begini. Maafkan saya, memang saya salah, maaf ya, maaf ya. Gitu. Tuh. Jangan kamu ikutan kesel. Itu namanya dia lagi ada di neraka, kamu diajak-ajakin ke neraka dia dan kamu mau. Jangan mau. Jangan mau, teman-teman saya sekalian. Jangan mau. Itu namanya ilmu tuh, taisirul umur. Gitu ya. Minta sama Allah dikasih ilmunya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dikasih semua perlengkapannya untuk jadi istri yang solehah. Gitu kan ya? Dikasih itu. Karena rizki juga perlu sebagai taisirul umur tadi ini. Kalau kemudian keadaannya tidak memungkinkan, ini apa, susah banget. Kita kadang-kadang sebagai manusia akhirnya jadi agak imannya nggak mencukupi untuk itu ya. Yang kalau kayak Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah gitu kan, dibuat miskin kayak gimana, kemiskinan tidak bisa mengalahkan mereka-mereka,
tidak bisa mematahkan mereka-mereka. Nah kalau kayak kita, kadang-kadang nih kalau dibuat susah terus-terusan kehidupan ekonomi kita, akhirnya kemudian kita jadi terpatahkan karenanya. Makanya kita minta sama Allah juga, wa yassirli amri. Ya Allah, kasih kemudahan saya untuk dapat melakukannya. Kasih taisirul umur. Ya Allah, ya Allah. Gitu ya, minta dikasih juga. Minta dikasih rizki yang mudah, gitu kan ya. Minta dikasih ilmu yang mencukupi, minta dikasih keadaan-keadaan yang membuat urusan kita menjadi mudah. Ini kan kalau misalnya saya udah terlanjur nih, udah jadi istri nih, tapi nggak punya ilmunya, kalau gitu jangan pernah berhenti ngaji, hadir di majelis-majelis ilmu, bikin kamu jadi faham. Oh ternyata memang ada perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dengan perempuan, gitu kan ya? Ya kamu bisa pelajari itu teman-teman sekalian. Laki-laki itu menceritakan sesuatu permasalahan biasanya kok udah selesai, sebagai bentuk kebanggaan dia. Kemarin sih emang susah sih, tapi alhamdulillah sekarang udah teratasi begini begitu. Kalau perempuan menceritakan permasalahan sebagai bagian dari mencari solusi. Makanya semakin banyak masalahnya, perempuan semakin cerewet. Lagi nyari solusi kan. Semakin banyak ngomong ya perempuan kalau lagi ada masalah. Laki-laki ketika dia sedang ada masalah, dia pasti akan banyak diamnya, karena dia sedang mencari solusi. Nanti kok udah kelar baru dia akan cerita sama istrinya. Ini kan yang sering kali jadi permasalahan dalam rumah tangga kita kan. Kamu kok diam aja sih bang? Kamu gak nganggep saya ya? Kamu lagi ada masalah nih, pasti ayo cerita sama saya, cerita. Kamu gak mau cerita, jangan-jangan kamu udah ada orang yang kamu ceritain ya. Kamu tenggelam dengan pikiran kamu sendiri teman-teman sekalian. Makanya ininya Asma bintu Kharijah itu nasihatnya seorang perempuan solehah, Asma bintu Kharijah, kepada istrinya, itu kepada anaknya ketika berangkat ke rumah suaminya. Indah banget katanya Asma bintu Kharijah, dan ini saya tuliskan di buku Muhasabah Cinta. Nggak keburu waktu kita untuk membahas itu, tapi kalau teman-teman mau baca lengkapnya ada tuh di buku Muhasabah Cinta, membangun surga dalam rumah tangga. Daripada saya panjang-panjang ceramah, mending baca sendiri aja ya. Itu katanya Asma bintu Kharijah, salah satu petikan nasihat beliau kepada putrinya. Dia bilang, nak, kalau suamimu sedang ingin mendekat, mendekatlah. Tapi kalau suamimu sedang ingin menjauh, menjauhlah. Anakku sayang, spasi seringkali dibutuhkan agar bacaan lebih mudah dibaca, kalimat lebih mudah dimengerti. Kalau kamu ngelihat tulisan nggak pakai spasi, nggak bisa dibaca. Demikian pula kalau hubungan suami sama istri nih deket banget, sampai kamu nggak ngasih spasi sama suamimu, nggak ngasih jarak sama suamimu, di mana suamiku ada, aku harus ada di situ juga. Semua keadaan suami saya harus saya tahu dong. Saya kan istrinya, gitu ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, kalau kayak begitu modelnya, kamu nggak akan bisa baca apa-apa loh dalam diri suami kamu. Nggak bisa kebaca, malahan cintanya dia kamu nggak bisa baca, sayangnya dia kamu nggak bisa baca, perhatiannya dia kamu nggak bisa baca, suamimu pun nggak bisa baca apa-apa darimu. Orang begini banget kok mukanya. Kita tuh nggak akan bisa ngelihat apa-apa kalau terlalu dekat, betul? Suara tuh kalau diteriakkan dengan terlalu gaduh di telinga kita nggak kedengeran suara apa itu, dia ngomong apa itu nggak kedengeran. Jadi mestinya bikin jarak antara mu sama suami, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak harus bareng-barengan terus kemana-mana. Yang masalah deket itu bukan masalah fisik teman-teman saudaraku sekalian, tapi hati. Tapi hati yang mendekat itu. Jadi mesti belajar ilmunya, mesti ada ilmunya. Suamimu lagi ngangkat telepon, kemudian dia menjauh, yaudah dia pengen menjauh, ngapain kamu kepo? Di saat suami lagi pengen menjauh, kamu malah deketin. Di saat suami lagi mau mendekat, sayang, tadi tuh ya waktu di kantor, oh iya udah lagi tidur nih posisinya nih, lagi tiduran,
ada kejadian menarik loh. Oh gimana tuh si bapak yang itu loh? Iya gimana bang? Cerita udah panjang lebar, mana dia nih? Ini ulah kita nih, ulah kita. Di saat suami lagi pengen mendekat, kita menjauh. Di saat suami lagi pengen menjauh, kita malah mendekat. Nggak ngerti ilmunya, gitu kan ya? Nah sekarang kita udah ngertiin ilmunya nih, gitu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, pengen bikin baiti jannati, gitu kan? Nomor 1 syaratnya Rabbi syrahli. Nomor 2 syaratnya Yasirli amri, mudahkan urusan kami ya Allah. Nah urusan itu jadi mudah dengan ada sarana prasarananya. Maksudnya gitu kan, mau sholat, mau ibadah, mau apa segala macam tuh mesti ada taisirul umurnya. Mohon maaf teman-teman saya sekalian, rumah tangga kalau masih dibangun rame-rame, ada mertua, ada ipar, ada ini, agak susah juga. Nah kita minta sama Allah, ya Allah rizkikan biar bisa tinggal bersama dengan suami dan anak-anak kami, sehingga kalau ketemu mertua kan bisa enak, betul nggak? Karena kan nggak selalu tiap hari ketemu, nggak segala macam semuanya kelihatan, kan begitu ya? Nah itu mesti doa. Tapi bersama dengan itu pun kalau ternyata harus tinggal bersama dengan mertua juga, tetap minta Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, miliki hatinya untuk bisa melakukan dengan cara yang terbaik. Terus yang ketiganya wahlul 'uqdatan yafqahu. Pengen rumahmu jadi baiti jannati, 1 punya hati yang lapang, 2 punya ilmu dan rizki yang juga lapang, memudahkan semua urusanmu lah, seenggaknya cukup gitu ya. Kemudian yang ketiganya teman-teman sekalian, komunikasinya mesti bagus. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkan belenggu di lisanku sehingga orang bisa memahami ucapanku. Ini yang sering masalah antara suami sama istri, buruknya komunikasi. Coba deh dengerin kalau lagi ada infotainment, ghibah tainment ya di TV, orang mau bercerai itu sebabnya apa? Biasanya karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kami berdua. Itu yang disalahin komunikasi, jeleknya komunikasi. Maka teman-teman sekalian, mau baiti jannati itu harus bagus komunikasi antara kamu sama suami, antara kamu sama anak, antara kamu sama siapapun yang ada di dalam rumah. Ngomong. Saya ingat banget, saya awal-awal nikah tuh suka jadi kayak kebanyakan perempuan yang masa sih kamu gak ngerti, kamu seharusnya ngerti loh, gitu. Jadi kayak malas nerangin apa-apaan. Halo? Kok kayak cuma saya doang ya? Kayak semuanya yang kita mah enggak gitu. Sampai kalau udah ada apa-apa tuh suami saya suka nanya, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Itu kayak nggak apa-apa tuh kayak sejuta kalimat banget gitu ya. Yang dia tuh kayak coba tafsir apa nih? Saya harus buka di tafsir mana nih? Ya Allah. Dan itu dia suka bilang gitu, kamu harus cerita Lima ada apa? Saya ini bukan dukun dan belum jadi wali. Itu kalimat dia banget ya. Saya bukan dukun dan saya belum jadi wali. Yang tahu isi hatinya orang tanpa diceritain. Jadi ngomong ada apa gitu. Ini juga perbedaan antara kita nih perempuan sama laki-laki. Laki-laki tahu apa yang dia mau, perempuan tahu apa yang dia tidak mau. Saya kasih tahu ilmunya. Emang ilmunya. Laki-laki tahu apa yang dia mau, perempuan tahu apa yang dia nggak mau. Jadi, sayang kita makan di luar yuk. Boleh. Makan di mana ya? Kan perempuan nggak tahu kan dia mau apa. Terserah. Kalau gitu kita ke restoran Padang yang itu aja yuk. Enggak, kan dia tahu apa yang dia nggak mau. Jadi restoran Padang dia nggak mau. Oh, kalau gitu kemana? Terserah, dia nggak tahu apa yang dia mau. Kita ke sate yang pinggir jalan sana aja yuk. Nggak mau ah. Minggu lalu udah ke situ. Terus kemana dong? Terserah. Sampai ditemukan keduanya mati dalam keadaan kelaparan.
sekalian. Ya Allah, ya Allah, bener-bener banget dah. Ayolah teman-teman saya sekalian, komunikasimu tuh dibangun. Ada sesuatu hal yang kamu rasa suamimu perlu tahu, ya kasih tahu. Kan begitu ya? Ya kasih tahu gitu. Kadang-kadang memang sih ya, udah dikasih tahu bolak-balik dia kayak nggak mau tahu. Karena memang orang tuh juga suka mendengar apa yang dia ingin dengar. Kan itu, kalau dia nggak kepengen dengar ya dia kayak nggak mau dengar gitu, cuek aja. Nah itu sekalian saya muliakan, kita mesti belajarin terus suami kita apa yang bisa bikin dia marah, kita pelajarin, komunikasinya dibangun. Yafqahu. Kalau kamu biasa melihat, biasa mempelajari, biasa membaguskan komunikasi antara kamu sama suami kamu, lama-lama kamu akan bisa mendengar apa yang dia inginkan tanpa harus dia berbicara. Saya minum air doang dilihatin. Kita pengen. Jadi saudara sekalian saya muliakan, yafqahu. Sama anak juga gitu, komunikasinya yang bagus mana? Diomongin, diobrolin. Emang ujungnya di ilmu juga saudara sekalian. Saya punya anak ponakan saya, kebetulan bibinya belajar ilmu psikolog. Itu kami dulu zaman kami belum tahu-tahu ilmunya. Kalau kami pengen jalan, ini sebagai orang-orang dewasa ini loh. Kalau kami pengen jalan, anak ini nggak mau kami ajak, biasanya kami akan sembunyi-sembunyi. Bahkan dengan cara kerudungnya dimasukin duluan ke dalam tas. Jadi kita nggak pakai kerudungan dalam rumah, ntar dipakai kerudungannya di luar rumah, di halaman kita pakai buru-buru masuk mobil, anak ditinggalin. Habis itu tinggal baru udah dia nangis, gitu kan ya? Begitu aja tuh kerjaannya gitu. Zaman kita dulu nggak ngerti ilmu komunikasi. Nah sekarang nggak kayak gitu. Sekarang dikasih tahu, anak-anak tuh kasih tahu. Saya sampai heran, emang anak umur 2 tahun ngerti? Ngerti. Coba nih kita cobain. Itu teman-teman saya sekalian, kasih tahu aja. Kalau kamu misalnya nggak kepengen ngajak dia, kasih tahu. Nak, mamah nih nak mau pergi ke majelis, gitu kan? Mama sebenarnya pengen ngajak kamu nak. Mama kan sayang sama kamu. Cuman masalahnya kamu kalau di sana tuh kalau kamu capek, kamu tidurannya nggak cukup. Jangankan anak kecil nak, ibu-ibu aja duduknya mepet-mepet. Tas aja disuruh pangku. Ajakin ngobrol anak tuh, biar dia tahu gitu kan. Oh iya, dia bakalan nggak nyaman. Kalau di rumah kamu bisa main-main, kamu bisa begini. Kamu mau ikut mama apa enggak? Enggak deh mah, gitu. Enggak deh mah, gitu. Oh ya udah kalau gitu ya. Ya, mama jalan dulu ya nak ya. Nanti mama di sana doain kamu. Gitu. Nanti mama pulang-pulang bawain dah cendol. Di bawah tuh ada yang dagangan cendol. Baik, jadi teman-teman sekalian saya muliakan komunikasi. Wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli. Ini yang sering saya sampaikan kepada semua teman-teman dimanapun. Kamu kalau sedang berbicara sama suamimu, berbicaralah sebagai seorang istri kepada suaminya. Beda loh. Pembicaraan istri kepada suami itu beda dengan pembicaraan seorang ustadzah kepada jamaahnya. Betul kan? Nah ini kesalahan kita nih seringkali nih, ibu-ibu nih pulang pengajian mendadak jadi ustadzah. Di rumahnya ngelihat suaminya masuk kamar mandi pakai kaki kanan, astagfirullah. Suami gini, kenapa kamu? Tadi saya lihat kakimu masuk pakai kaki kanan. Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Kamu kalau bicara sama suamimu, jangan ngajakin debat. Kamu tidak sedang menjadi panelis di perdebatan televisi. Kamu kalau berbicara kepada suami, bicaralah sebagai seorang istri kepada suaminya. Gimana sih ngomongnya istri sama suami?
kangen. Tuh istri kalau ngomong sama suami tuh kayak gitu, gitu kan? Maksud saya itu loh, kalau kamu mau bermanja-manja, orang yang paling pantas mendapatkan kemanjaanmu adalah suamimu, gitu kan ya? Kamu nggak mau berkata yang manis, indah, cakep sama suamimu, tapi giliran ada perempuan lain yang berkata seperti itu pada suamimu, kamu marah. Kan nggak pantas namanya. Kalau bicara sama suami, bicaralah sebagai seorang istri kepada suaminya. Penuh sayang, penuh cinta, saya mengerti keadaanmu bang, gitu kan? Kamu selalu bisa saya andalkan. Apalah hidup saya ini kalau nggak ada kamu, saya susah. Di luar saya bisa jadi seorang ustazah, tapi di dalam rumah saya hanya istrimu bang.